Nah, ini teman-teman bisa nulis di sini. Misalkan 1 tambah 4 sama dengan 5. Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Kali ini teman-teman kita akan bahas tentang Google Jamboard, yaitu papan tulis digital Google yang kita bisa gunakan sebagai sarana, sebagai media dalam mengajar secara daring atau secara online. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Kita langsung saja ke TKP. Teman-teman bisa buka browsernya, kemudian login di akun Google teman-teman, bisa login belajar.id, G Suite, atau Google yang gratisan.com ya, gmail.com. Ini pakai yang Google gratisan aja saya. Kemudian teman-teman kalau sudah masuk ke dalam akunnya, masuk ke dalam Google Drive-nya ya. Seperti ini, teman-teman bisa arahkan ke titik-titik ini. Nah, kemudian arahkan ke bawah, cari Google Jamboard. Nih, Google Jamboard, kita klik aja. Nah, sekarang sudah terbuka Google Jamboard yang sudah kita buat. Ini kalau saya mengajar online biasanya pakai papan tulis ini dan sudah pernah saya gunakan ya. Kalau teman-teman mau tambahkan atau mau membuat baru, itu ada di sini teman-teman. Ya, ini kita klik aja. Nah, nanti teman-teman kalau sudah diklik tanda plus tadi, masuk ke dalam papan tulis frame pertama. Ini ada beberapa halaman, teman-teman mau pakai berapa halaman boleh di sini ya. Di halaman 1 ini. Kemudian kita lihat fitur-fitur yang ada di papan tulis digital Google ini. Yang pertama, tetapkan latar belakang. Latar belakang ini maksudnya background ya, mau warna apa. Ini mau warna hitam bisa, mau warna biru bisa, atau teman-teman mau mengajar tentang grafik misalkan, nah pakai yang ini. Nah, ini ya. Ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, kemudian di samping apa ya, kiri apa kanan? Samping kiri itu ada menu-menu ini teman-teman. Kita lihat menu-menunya. Menu ini yang pertama adalah pena. Pena ini untuk menulis secara manual. Kita bisa lihat ini ada ketebalan model penanya, bisa kita pilih-pilih mana sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan yang biasa aja ya, ini spidol ya, ini pena biasa, ini spidol yang kita bisa gunakan biasanya pada pembelajaran luring di kelas ya, kita pakai spidol. Kemudian kita bisa pilih warnanya, misalkan warna merah. Nah, ini teman-teman bisa nulis di sini, misalkan 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, ini bisa ya, bisa diganti warna, bisa diganti ketebalan. Ini misalkan warnanya hijau yang sini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini kalau kita mau menulis manual ya, seperti kita ngajar di kelas. Nah, ini juga bisa dihapus teman-teman. Hapusnya ada 2 macam. Yang pertama, hapus manual jika hanya beberapa tulisan yang salah. Misalkan yang salah ada di sini, dihapus saja di sini. Yang salah hasilnya ini, kita hapus saja hasilnya ini. Oke. Tapi kalau kesalahannya fatal atau seluruh frame di halaman pertama ini salah misalkan, teman-teman nggak perlu repot untuk hapus secara manual sesuatu. Teman-teman tinggal klik hapus frame ini. Kalau ini diklik, nah maka dia akan hilang ya. Seluruh tulisan yang telah teman-teman tulis, gambar yang sudah di-insert itu akan hilang ketika kita hapus frame. Oke, itu menu pertama. Menu kedua, penghapus ya tadi sudah dipakai. Kemudian menu yang ketiga ini adalah kursor. Jadi kalau begini kan masih bentuk bulat nih, kalau mau penunjukan misalkan gambar hewan atau model molekul atau titik-titik dalam apa namanya grafik, itu bisa pakai ini. Nah, nanti modelnya sama seperti kursor biasa ya, dalam bentuk anak panah seperti ini. Ini untuk menunjuk saja. Oke. Kemudian yang ini adalah notes ya. Note kayak note stiker lah, stiker kecil. Kalau teman-teman bisa mau gambar, mau membikin apa namanya, membikin sebuah bagan ya. Itu bisa pakai ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini nama hewan. Nah, ini warnanya bisa kita pilih teman-teman, mau warna hijau, warna pink, misalnya warna pink, kita simpan.
Nah, seperti ini. Kemudian mau buat lagi nama buah, simpan lagi ini nama sayuran, warnanya kuning. Oke, nah ini sudah tersimpan teman-teman di sini. Bisa kita tarik sesuai dengan keinginan kita, maunya seperti apa modelnya ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini sebagai trik kita sebelum kita mengajar, kita rancang dulu papan tulisnya, nanti baru kita terangkan pakai ini lebih bagus ya, pakai yang kursor ini. Atau langsung juga boleh, tapi akan memakan waktu lama. Nah, ini bisa kita besarkan. Tuh, bisa kita besarkan. Nah, bisa kita kecilkan juga. Nah, ini bisa besar kecilnya dengan tarik. Jangan tarik yang atas, tarik yang atas ini untuk memutar. Jadi ini bisa putar teman-teman tuh. Nah, stiker ini bisa berputar, juga bisa begini dibesarin, dikecilin. Nah, pilihannya juga banyak teman-teman. Ini bisa kalau kita tarik, bisa mau kita tumpuk modelnya seperti ini ya. Nah, ini kan modelnya kayak tingkat ya. Ini yang paling terakhir kita tulis itu yang di atas. Ya, ini yang di bawahnya, ini yang di bawahnya lagi karena tertutup ya. Kita lihat tertutup. Nah, ini kita bisa balikan teman-teman. Ini mau kita bikin di belakang yang hijau, yang kuning ini. Maka tinggal klik di sini, pilih di sini ya. Kemudian pilih urutan, kemudian pindah ke belakang. Nah, sekarang yang hijau ini yang ada di atas sendiri. Seperti itu. Nah, yang ini juga bisa kita atur seperti itu. Misalkan yang ini mau dibelakangin semua, ini tinggal klik aja. Kemudian pilih urutan ya, kemudian pindah ke belakang. Dia akan tempatkan di belakang, paling belakang ya. Sama juga ini juga bisa ya, urutannya misalkan dimundurkan, dipindahkan ke belakang seperti itu, di belakang, paling belakang. Nah, atau dimaju mundurkan, hanya satu saja kalau maju mundurkan ya. Di kanan klik di sini, kemudian titik 3 urutan, kemudian mundurkan. Sama ya, dia di belakang frame yang lain gitu. Kemudian kita bisa edit teman-teman. Kalau edit di sini, nah ini edit. Nah, kita bisa edit mau nama buah tadi diganti dengan nama orang misalkan. Simpan, nah sudah berganti. Atau kita mau duplicate ya. Kita nggak mau ribet untuk bikin baru lagi ketika tidak mau ngeklik ke sini lagi ya. Ketika mau bikin baru tinggal klik sini kemudian duplikasikan. Tuh, duplikasikan lagi. Tuh ya. Seperti itu. Teman-teman juga bisa gunakan Ctrl D ya. Jadi di sini kan ini ya, kuning ini di sini nggak perlu diduplikasikan seperti ini, males. Kita bisa ketik pencet Ctrl D di keyboard. Tuh, sudah Ctrl D, artinya duplikasi ya. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk frame pertama nggak usah diapa-apain ya. Frame pertama seperti ini. Nah, kita mau ngajar lagi misalkan di frame kedua, kita bisa klik di sini teman-teman. Ini akan muncul frame kosong. Nah, jadi teman-teman sudah selesai mengajar di frame pertama, jangan dihapus, nggak apa-apa, langsung ke frame kedua, nanti kosong lagi dia. Ya, supaya frame pertama itu masih bisa dibuka siswa lagi ketika sudah selesai ya. Nanti kalau terhapus mereka nggak punya salinan atau catatan. Jadi catatannya jangan dihapus, langsung aja ke frame kedua. Ya, di frame kedua kita mau menambahkan apa? Misalkan gambar ya, mau menambahkan gambar. Ada di sini teman-teman menunya, ini tambahkan gambar. Tuh, tambahkan gambar. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak pilihan ya. Upload dari drive kita atau masukkan alamat URL, langsung nanti nyari sendiri. Kamera ini langsung ke muka kita kalau mau kamera kita coba ya. Nah, ini lihat ini kalau kita menggunakan fitur kamera ya, kita batalin aja. Kemudian ada lagi Google penelusuran gambar. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung memasukkan gambar tanpa harus pakai searching Google, tapi ya searchingnya di sini yang ditelusuri ini hanya gambar-gambar yang telah ini ya, hanya pilih gambar yang lisensi penggunaannya telah Anda miliki. Jadi kalau kita bebas
cari di Google Picture atau Google Gambar biasanya itu bisa kita download. Kalau dengan ini tidak bisa digunakan ya, karena yang bisa digunakan hanya yang berlisensi saja. Tapi kalau kita hanya memakai Google penulisan gambar ini untuk kita masukkan ke dalam Jamboard ya. Tapi bisa juga kita akalin aja, nggak usah dari sini ya. Misalkan kita mau menggunakan gambar yang download aja dari sini. Misalkan teman-teman mau download gambar apa ya, gambar hewan, download aja dari sini, kemudian masukkan, kemudian ini hewan ini kan bukan lisensi kita nih, masukkan aja di sini, download aja, klik kanan, save image. Nah ini aja yang kita gunakan nanti. Nah sudah terdownload. Kalau sudah terdownload kita bisa masukkan yang pertama tadi lewat upload. Nah di sini nih yang upload, kita cari gambar yang tadi ya, open. Nah seperti ini bisa digunakan. Tuh. Ini kalau kita pakai menu upload. Bisa juga kita menyimpan gambarnya di Google Drive. Tadi gambar sudah ada di Google Drive, kita tinggal pilih mana yang mau kita pakai ya gambarnya. Misalkan gambar ini ya, nah ini gambar-gambar ini yang mau kita pakai, kita klik aja, kemudian kita sisipkan. Oke, sudah masuk ini gambarnya. Nah kemudian mau kita tambahkan keterangan, boleh di gambar ini kita bisa kecilkan. Seperti ini ya. Nah teman-teman juga bisa gunakan yang lain, fitur yang lain selain gambar ini di frame ini. Jadi setelah gambar kita mau sisipkan keterangan ya, keterangannya pakai kotak teks ini, kotak teks. Nah ini kita klik di sini. Nah, oke, kemudian kita tulis misalkan gambar jerapah. Oke sudah. Nah ini kita keterangannya sudah ada di sini nih. Nah, seperti itu ya. Kita mau nggak repot lagi, kita kontrol D aja di sini. Oke, kontrol D, kita tarik di sini, kita edit, klik, kemudian edit ya. Ini gambar nukleotida. Oke, nah ini kalau kita mau tambahkan keterangan, atau mau kita tambahkan yang manual, nggak bisa ya. Misalkan pakai spidol. Kita gunakan kesimpulan misalkan. Nah, kesimpulannya apa nih? Kita pakai yang notes tadi di sini. Kumpulan gambar misalkan seperti ini. Simpan. Oke, tarik ke sini. Kita besarkan. Nah, seperti ini. Kan agak modelnya nanti teman-teman yang bisa berkreasi sendiri ya. Apa yang dibutuhkan di pembelajaran teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi, mau lanjut materi, misalkan kita bisa next ke halaman ketiga ya, page ketiga. Di page ketiga ini misalkan saya mau bikin bangun ruang matematika. Ya, ada di sini teman-teman nih yang bulat ini. Nah, ini cuma lingkarannya, kalau kita klik banyak sekali nih. Tuh ada lingkaran, ada kubus, ada persegi ya, ada segitiga, ada wajik ya, dan lain-lain sebagainya. Ini kita bisa pakai. Tuh. Nah, ini kalau kita mau ngajarin anak kita menggambar secara online begini. Atau kita mau, ini bisa dipakai ya seperti tadi ya, urutannya ya, dimundurkan bisa, atau pindah ke belakang bisa tuh, seperti itu. Nah ini untuk menggambar bangun matematik ya, seperti ini. Nah, teman-teman malas untuk gambar secara manual seperti ini ya, download aja, masukkan ke sini seperti yang di frame 2 tadi ya. Ya ini tinggal pakai aja. Oke seperti ini bisa kita tandai. Sini ya, misalkan ini 2 cm begitu. Kalau kita males ini,
kita pakai yang ini, yang insert text ini, kita klik di sini. Nah, selesai lah. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi sangat mudah sekali mengajar online sekarang karena Google sudah menyediakan Jamboard atau papan tulis digital Google. Nah, teman-teman, apa yang sudah kita tuliskan di Google Jamboard itu secara otomatis tersimpan di dalam Google Drive ya, tersimpan di Google Drive ya. Misalkan ini sudah selesai ya, kita mau download langsung bisa ya ini. Nah, ini download sebagai PDF bisa, simpan sebagai gambar bisa, atau buat salinan sebagai nama lain juga bisa ya. Kalau teman-teman nggak di-download, jangan khawatir karena sudah tersimpan di Google Drive ya. Jadi kita bisa download di sini ya. Misalkan mau kita ganti nama karena judulnya belum ada, kita ganti misalkan pembelajaran 1. Oke, nah, ini kan berganti nih namanya. Nah, kita bisa download sebagai PDF, klik seperti ini. Nah, ini sudah pembelajaran 1 ya, kita download. Kita buka, nanti hasilnya seperti ini. Ya, halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, besarannya ini ya. Ini dulu. Oke. Nah, ini papan tulisnya sudah terdownload nih. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga ya. Seperti itu. Ini kalau kita download di PDF, misalkan mau kita gunakan atau kita sebarkan ke siswa, kita share ke siswa sebagai catatan mereka. Jadi mereka nggak perlu nulis di bukunya. Nih materinya yang kemarin kita bahas seperti itu. Lebih mudah, lebih simpel dan memudahkan siswa kita untuk mempelajarinya karena tidak capek nulis, fokus memperhatikan di papan tulis yang kita jelaskan, sehingga nanti ketika sudah paham mereka mau mengulang tinggal membuka PDF dari Google Jamboard itu ya. Oke, itu salah satu share yang pertama. Kalau share yang kedua itu bisa pakai yang ini bagikan ini. Nah, bagikan ke siapa? Tambahkan orang, misalkan emailnya siapa? Mau email ini kalau ada di Google Classroom kita, misalkan ini ya. Nah, ini mau sebagai apa? Melihat saja atau editor. Kalau editor dia bisa mengedit papan tulis kita, jadi jangan pengakses aja ya. Begini. Kemudian kita kirim. Nah, ini mereka akan terkirim ke email tadi dan dia bisa membukanya dalam bentuk Google Jamboard sama seperti kita ini ketika dia buka Google Drive. Nah, seperti ini. Ini kalau kita mau bagikan ya. Atau kita bisa bagikan lewat link. Nah, ini dapatkan link ini. Kita salin link ya. Nah, salin link ini kemudian kita kirim ke WA mereka, kemudian kita pastekan sama ya misalkan. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibagikan, bisa dikirim link ya kepada siswa yang membutuhkan. Jangan lupa kalau dikirim link itu harus sebagai editor ya teman-teman bagikannya. Jadi kalau teman-teman membagikannya nanti sebagai link, teman-teman harus gunakan pengaturan sebagai editor, jangan hanya sebagai view atau penglihat saja. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak sempat mendownload, kemudian lupa dalam membagikan, teman-teman jangan khawatir, bisa kita bagikan ulang karena sudah tersimpan di dalam Google Drive. Kita cek di Google Drive kita ya. Nah, ini Google Drive kita lihat. Nah, ini yang barusan kita buat tadi atau kita belajarkan tadi kepada anak-anak, langsung tersimpan di Google Drive dan ini bisa di-download ya. Nah, ini bisa di-download nih. Nah, klik kanan aja, kemudian download bisa. Atau juga bisa dibagikan. Atau juga bisa didapatkan link untuk dibagikan juga. Jadi jangan khawatir, sangat mudah. Kalau kita biasanya di kelas itu kalau sudah menghapus harus menulis ulang, kalau di sini enggak ya. Jadi sudah tersimpan rapi di Google Drive dan kita bisa buka kapanpun. Misalkan ngajar kelas ini, besok ngajar kelas lagi, sudah selesai kita nulisnya, tinggal mengajarkannya aja. Sangat mudah, sangat membantu kita dalam pembelajaran online. Semangat mengajar online, semangat pembelajaran daring, dan jangan lupa tips dari Mas Bio.
diterapkan atau dipraktikkan. Semoga membantu. Salam.